Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan menjelaskan beberapa bagian dari ALU dan CPU beserta full adder. Berikut penjelasannya. Full adder adalah sebuah rangkaian digital yang melaksanakan operasi penjumlahan aritmetika dari 3 bit input. Full adder terdiri dari 3 buah input dan 2 buah output. Variabel input dari full adder dinyatakan oleh variabel A, B, dan C in. Dua dari variabel input atau A dan B mewakili 2 bit signifikan yang akan ditambahkan. Input ketiga yaitu C mewakili carry dari posisi yang lebih rendah. Kedua output dinyatakan dengan simbol S atau sum dan Cn atau carry. Rangkaian full adder mampu menampung bilangan carry dari hasil penjumlahan sebelumnya. Jadi, jumlah inputnya ada 3, yaitu A, B, dan CI. Sementara bagian output ada 2, yaitu S dan CO. CI ini dipakai untuk menampung bit carry dari penjumlahan sebelumnya. Full adder biasanya dapat menjumlahkan banyak bilangan biner, di mana 8, 16, 32, dan jumlah bit biner lainnya. Pada sum, digunakan gerbang logika XOR, dan pada carry digunakan gerbang logika AND, dan menggunakan gerbang logika OR untuk menjumlahkan tiap-tiap carry. Beberapa bagian yaitu bagian ALU dan CPU. Yang pertama, adder biasanya berada di bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit. Sistem bilangan yang dipakai dalam proses penjumlahan selain bilangan biner, juga bilangan biner komplement untuk bilangan negatif, serta bilangan BCD atau Binary Coded Decimal dan excess 3. Jika sistem bilangan yang dipakai adalah 2S biner komplement, maka proses operasi penjumlahan dan operasi pengurangan akan sangat mudah dilakukan. Rangkaian paralel adder adalah rangkaian penjumlahan dari 2 bilangan, entah itu oktal, desimal, atau heksadesimal, yang telah dikonversikan ke dalam bentuk biner. Contoh, anggap saja ada 2 buah register, A dan B. Masing-masing register terdiri dari 4 bit, sehingga bisa kita definisikan sebagai berikut: A3, A2, A1, A0, dan B3, B2, B1, dan B0 atau biner. Rangkaian paralel adder terdiri dari sebuah half adder pada least significant bit atau LCB dari masing-masing input, dan beberapa full adder pada bit-bit berikutnya. Prinsip kerja dari paralel adder adalah sebagai berikut. Penjumlahan dilakukan mulai dari LCB-nya. Jika hasil penjumlahan adalah bilangan desimal 2 atau lebih, maka bit kelebihannya disimpan pada quote, sedangkan bit di bawahnya akan dikeluarkan pada 0. Begitu seterusnya, menuju ke most significant bit MCB-nya. Membacakan kesimpulan dari rangkaian full adder 4 bit. Berdasarkan hasil pengamatan dalam percobaan 1 dan 2, maka dapat kita ketahui bahwa prinsip kerja dari rangkaian full adder 4 bit adalah memiliki 3 input, yaitu carry in A dan B, di mana cin atau carry in hanya berfungsi sebagai penambah 1 digit terhadap penjumlahan antara input A dengan B. Jadi saat cin high dalam kurung 1, maka input sama dengan plus 1, dan saat cin low 0, maka input sama dengan tambah 0. Sebenarnya output maksimum dari rangkaian full adder 4 bit adalah 15 desimal atau 111 biner. Output maksimum tersebut belum termasuk carry out atau carry out belum aktif. Namun saat hasil penjumlahan melebihi batas maksimum, maka carry out akan aktif dalam kurung quote sama dengan 1, dan membuat full adder 4 bit offset 1 bit. Sehingga pada saat kondisi seperti ini,
maka output maksimum full adder 4 bit bukan lagi 4 bit, melainkan 5 bit, yaitu 11111 untuk biner atau 31 untuk desimal. Sekarang kita bisa tahu perbedaan carry in dengan carry out terhadap full adder serta pengaruh yang ditimbulkannya. Terima kasih. Pada percobaan kedua adalah rangkaian full adder 8 bit dan berdasarkan pengamatan ternyata prinsip kerjanya masih sama seperti full adder 4 bit. Hanya saja nilai maksimumnya lebih besar, yaitu 11111111 atau 1 sebanyak 8 kali bilangan biner atau 255 bilangan desimal. Ini adalah output maksimum saat carry out pasif atau count sama dengan 0. Sedangkan saat carry out aktif atau count sama dengan 1, maka output maksimumnya menjadi 11111111 atau 1 sebanyak 9 kali bilangan biner atau 511 bilangan desimal.